Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hijrah Rasul yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sobat Hijrah Rasul, kali ini kita akan membahas kisah Sunan Kalijogo yang sempat menikah dengan Nyi Roro Kidul. Tokoh Wali Songo diketahui memanfaatkan wayang kulit sebagai media dakwahnya. Memiliki banyak cerita unik dalam hidupnya. Kisah itu bermula adanya perang saudara antara Prabu Siliwangi yang terkenal sakti mandraguna dengan pasukan kerajaan Cirebon. Dalam peperangan itu, banyak utusan kerajaan Cirebon yang tak bisa menandingi kekuatan Prabu Siliwangi. Baik itu Pangeran Arya Kemuning, Dewi Nyimas Gandasari, hingga Nyimas Roro Kencono Wungu. Alhasil, Sunan Kalijogolah yang diutus untuk melawan Sang Prabu Siliwangi. Sebagai murid, Sunan Kalijogo pun meminta saran kepada Sunan Gunung Jati. Sang guru kemudian mendapatkan petunjuk untuk menggunakan tombak Karera Reksa, sebuah tombak sakti milik Nyi Roro Kidul atau Dewi Nawang Wulan. Dewi Nawang Wulan sendiri adalah anak dari Prabu Siliwangi sendiri dari istri keduanya, Ratu Palaga Inggris. Lalu, Sunan Kalijogo diutus untuk meminjam senjata tersebut kepada penguasa pantai selatan itu. Hanya dengan pusaka tersebutlah pertempuran Sunan Kalijogo dan Prabu Siliwangi bisa berakhir dengan kemenangan dari Sunan Kalijogo. Bukannya memberikan senjata, sang penguasa lautan tersebut meminta untuk dipertemukan dengan Raja Panatagama atau sebutan Raja Cirebon. Ternyata, usut punya usut, sang Dewi memendam rasa kepada Sunan Kalijogo. Hal itu pun diketahui oleh sang guru, yang kemudian membawa Nyi Roro Kidul ke Kaputren. Saat dimintai pusaka, Dewi Nawang Wulan tak ingin memberikan pusaka tersebut bila bukan kepada sang suami. Lantaran hal itu, Sunan Gunung Jati memerintahkan Sunan Kalijogo menikah dengan Dewi Nawang Wulan. Padahal kala itu Sunan Kalijogo sudah memiliki 3 orang istri, yakni Dewi Sarah, Siti Zainab, dan Siti Hafsah. Pernikahan Sunan Kalijogo dengan Dewi Sarah dikarunia 3 orang anak. Pertama, Raden Umar Said atau Sunan Muria. Kedua, Dewi Rukayah. Dan yang ketiga, Dewi Sofia. Lalu, dari pernikahannya dengan Siti Zainab yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati, dikaruniai 5 orang anak, yakni Ratu Pembayun, Nyai Ageng Panegak, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Nyai Ageng Ngerang. Sementara dari pernikahannya dengan Siti Hafsah, yang merupakan putri dari Sunan Ampel belum diketahui secara pasti siapa saja nama putra ataupun putrinya. Meskipun terlalu berat permintaan Sang Ratu Kidul bagi Sunan Kalijogo, beliau menerima pernikahan itu demi berkembangnya agama Islam dan tegaknya tauhid kala itu. Dan Sang Dewi Nawang Wulan mengajukan syarat sebelum pernikahan dilaksanakan, yakni meminta tasbih kecubung atau wulung dari Laut Merah. Sunan Gunung Jati pun segera mengutus Sunan Kalijogo untuk memenuhi syarat dari Sang Ratu Kidul. Sunan Kalijogo pun segera pergi ke Gunung Ciremai, melakukan tafakur serta minta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Tak berselang lama, Sunan Kalijogo mendapat sebuah isyarat yang tidak diketahui pasti dari mana datangnya yang menyampaikan bahwa akan tiba seorang yang menuntut untuk temukan di mana tasbih wulung kecubung berada. Setelah ditemukannya tasbih tersebut, barulah kembali dan melangsungkan pernikahan. Sesaat setelahnya, pusaka yang diinginkan pun telah diberikan. Peperangan antar saudara tersebut tak bisa dielakkan.
Dan terbukti kekalahan Prabu Siliwangi mengantarkannya untuk memeluk Islam. Sobat Hijrah Rasul, dari kisah ini kita sedikit belajar kepada beliau bahwa hidup ini memang memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Pertama, berjuang meraih ridho Allah. Kedua, berkorban demi agama Allah. Sobat Hijrah Rasul, itulah kisah pernikahan Sunan Kalijogo dengan Ratu Kidul. Semoga kisah kali ini membawa manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.